الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجهنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته الله يعلي درجته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم ثم نرى بجميع الأولياء والعلماء والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشهم برحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pada hari ini itu kitab Maulid berjanji oleh Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatil muhammadiyatin wa idharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'nahu naqalahu ila maqarrihi min sadafatiha minatil zuriyah wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna ummatul mustafa wa nudiya fis samawati wal ardi bihamdiha fi anwarihi dhaniyah wa sabah kullu sabbin liubu bil nasi min sibahu وَقُسِيَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ طُولِ جَدْبِهَا مِنَ النَّبَاتِ حُلَالًا سُدُّسِيًّا وَأَيْنَعَتِ الثِّمَارُ وَأَدْنَى الشَّجَرُ لِلْجَانِ جَنَاحٌ وَنَطَقَتْ بِحَمْلِهِ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ في ساحل السُّنَّةِ العربية فخرت الأسرة والأصنام على وجوده والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واهتزت العوالم من السرور كسى حميه وبشرت الجن بظلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية والهجاء بخبره كل حبر خبير وفي هنا حسنه أوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد حبه والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي اصطفى محمدا من ولد آدم وأرسله بشيرا ونذيرا وجعل الإسلام دينه الذي ارتداه خاتمة الشرائع إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidin bin Haji Muhammad Nasir beserta seluruh pengurusnya yang sama-sama kita hormati. Akhirul kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bapak Ustaz Sa'adi, Bapak Ustaz Anas, Bapak Ustaz Jayadi, para tokoh, para sesepuh yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para bapak ibu jamaah sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Sampai dengan tanggal 10 Rabiul Awal, besok 11 Selasa 12. Selasa adalah hari kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejaknya, mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Maka pada malam hari ini sedikit, ya, hanya pasal ketiga saja kita membahas tentang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah dibaca oleh Ustaz Anas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walamma arada Allah Ta'ala ibraja haqiqatihil Muhammadi. Tatkala arada Allah, ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ibraja haqiqatihil Muhammadiyah. Ibraja, memunculkan, menampakkan hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sudah rencana Allah yang luar biasa, ya. Jadi sebelumnya Nabi kita itu baru berupa nur, berupa cahaya. Ya. Nah, Allah ingin yang dulunya berupa nur, cahaya itu untuk dia nampakkan. Wa ijharahu jismaw wa ruham bisuratihi wa makna. Wa ijharuhu, ijhar, dia ingin menampakkan, menjelaskan, memunculkan jisma wa ruhan, secara jasmani dan rohani, bisuratihi wa makna, dan tampan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan memunculkan, ya, jasmani dan rohani serta wajah rupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu memang luar biasa. Ya. Wajah Nabi itu dengan wajah Nabi Yusuf yang terkenal sangat tampannya, itu Nabi kita
lebih tampan. Jadi Nabi Yusuf hanya 50% dari Nabi kita. Cuman kalau Nabi Yusuf, Allah buka auranya. Aura ya? Aura apa aurat? Hah? Kalau Iqbal aurat ya. Aura. Nah, kalau Nabi Yusuf Allah buka auranya sehingga semua wanita yang mandang dia itu tergila-gila. Sehingga dia lebih senang di penjara daripada di istana. Kalau di istana digodain Nuhu. Mungkin Ustadz Sa'di kalau lihat juga ngodain juga dia. Dia kagak tahu Nabi Yusuf laki-laki. Dia nggak awas, digodain juga. Itu bahkan dia lebih senang di penjara daripada di istana karena itu godain. Karena gantengnya luar biasa. Nah, Nabi kita itu dia lebih cakep dari itu. Nabi Yusuf 50%-nya, Nabi kita itu 100%-nya. Nah, Nabi kita dimunculkan auranya itu akhlaknya. Allah munculkan akhlaknya. Akhlaknya yang luar biasa. Nah, bukti Nabi kita lebih cakep dari Nabi Yusuf adalah Siti Aisyah. Kenapa Siti Aisyah suka sama Nabi kita? Padahal dia masih belia. Dia bukan karena ayahnya nggak nyuruh. Kamu harus kawin sama Nabi Muhammad. Karena dia sahabatku. Kagak. Nah, Aisyah diperlihatkan oleh Allah aura Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia tertarik. Kalau mau Aji Iqbal, ogah Aisyah ogah. Udah begitu. Nah, Aisyah itu dinampakkan oleh Allah, inilah auranya Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapapun yang mandang dia, ya jangan pula perempuan laki-laki aja tertarik. Karena memang lebih daripada Nabi Yusuf alaihi salam, dan karena memang kegantengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia sembunyikan. Yang dia nampakkan adalah akhlaknya. Kalau Nabi Yusuf yang dia nampakkan adalah kegantengannya, sehingga payah dia, capek, ya, dapat godaan terus. Ya. Untung kita enggak terlalu cakep. Kalau aja Iqbal kayak Nabi Yusuf, bahaya dia. Dia kan nggak bisa nahan ya sama orangnya. Jangan pula digodain, kagak digodain aja. Habis orang, ya. Untung kita, makanya kita nih bisa kasih wajah seperti ini, beruntung kita. Kalau kita terlalu cakep, saya misalnya cakep nih, di jalanan, ya berhenti, no bencong, wah, bagus segini. Bencong aja nggak tertarik bencong. Itu kita anugerah Allah, ini anugerah. Ya. Naqalahu ila maqarrihi min sodafati Aminat az-Zuhriyah. Jadi naqalahu ila maqarrihi. Nah, cahaya tadi yang Allah sudah ciptakan itu Allah pindahkan kepada bi antakuna ummal li Mustafa, kepada ibu yang terpilih yaitu Siti Aminah. Jadi Allah pilih itu wanita pilihan yang menjadi ibu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Siti Aminah. Jadi ada 3 wanita pilihan Allah.
Satu Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi, itu pilihan Allah. Yang kedua adalah Siti Asia yang merawat Nabi Musa alaihi salam, istri dari Firaun. Ya, itu sorga, udah disediain sorga semua. Makanya ibu-ibu yang sabar atas kegalakan suaminya itu akan diberikan pahala sebagaimana pahala Siti Asia. Gede pahalanya, sorga jaminannya. Maka kalau suami galak, senyum aja. Kayak Siti Asia itu. Ya kalau pengen dapat pahala seperti itu. Lalu kita laki-laki sabar atas kecerewedan istri kita. Perempuan makan cerewet. Sabar kita. Dia ngemil, kita anggap aja radio rusak. Ya, tersenyum aja. Jadi kan perempuan macam lupa. Ntar ujung habis ngomong. Lupa. Kadang-kadang ngomong nih sama temennya. Belima ngomongin apa. Kita tanya, dia ngomongin apa sih? Apa lama kayak gitu? Uplok mat. Tahu ngomongin apa dia. Padahal ngomong mana-mana ngomong. Ini nggak tahu dia ngomongin. Nah itu. Kita sabar atas kecerewedan istri kita itu, maka akan diberi pahala sebagaimana pahala Nabi Ayub alaihissalam. Itu luar biasa. Ya. Jadi 3 wanita pilihan Allah. 1 Siti Maryam, 2 Siti Asia, 3 Siti Aminah ini. Makanya ketika Siti Aminah mau melahirkan, Maryam dan Asia hadir. Ya, setelah dibantu oleh beberapa bidadari, jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan Ummal li Mustafa. Jadi ibu pilihan. Ya. Wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna Ummal li Mustafa. Ya. Jadi setelah itu maka hamilah Siti Aminah itu. Ya. Wa nudiya bis samawati wal ardi hamliha li anwarihi jadiyah. Jadi wa nudiya bis samawati wal ardi. Begitu Siti Aminah menghamilkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah umumin, wanudia Allah umumin bis samawati wal ard, kepada langit dan bumi serta makhluk yang ada di langit dan di bumi, diumumin. Ini karena hebatnya Nabi kita. Maka kita bangga jadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain enggak. Nabi lain, Nabi kita. Wa nudiya fis samawati wal ard bihamliha li anwarihi jatiyah. Dikasih tahu semua makhluk yang ada di langit dan di bumi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah berada di perut Siti Aminah. Diumumin. Ini sesuai Quran. Allah menjelaskan di dalam surat Al-Imran. Ini surat Al-Imran. Masa Allah bohong? Allah yang ngomong nih. Apa kata Allah? Summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. La tu'minun nabi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dalikum isri. Qalu aqrarna. Summa ja'akum rasulun musaddiqal lima ma'akum. Allah ngumumin tuh. Ya, kepada seluruh makhluk, termasuk
nabi-nabi yang telah meninggal dunia, termasuk Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Allah kasih tahu kepada binatang, kepada pohon, kepada jin, bahkan jin, ada jin. Makanya ada jin yang masuk Islam. Kalau setan kagak dikasih tahu, denger dia mau. Ketika dia mendengar Nabi kita udah berada di perut Siti Aminah, jerit dia, jerit, lenger. Waduh, bahaya ini, bahaya besar. Bahaya besar, karena Nabi kita itu adalah juru selamat kita dia. Jadi disebut dengan bisayyidil alamina wa khairil bariyah. Bisayyidil alamina, dia adalah penghulu semua makhluk. Bahkan alamina, semua alam. Wa khairil bariyah, dan dia adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi nggak ada lagi yang lebih hebat dari dia itu. Nabi gitu diumumin oleh Allah. Kata Allah, telah datang kepadamu utusanku, tapi masih dalam kandungan Siti Aminah. Maka kata Allah, la tu'minun nabi wa la tansurunna. Bagaimana tentang kenabianku yang dia adalah sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup dari segala nabi. Dia adalah sayyidul mursalin, penghulu dari semua rasul, dan dia adalah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ciptaanku. Para nabi semua tuh mengatakan, kami beriman, kami percaya, dan kami akan mengikutinya kalau seandainya kami itu masih hidup ketika beliau dilahirkan. Wala tansurunna, bahkan kami akan menolong, membelanya. Begitu para nabi itu. Jadi Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dia berjanji, kalau aku masih hidup ketika Muhammad diciptakan di dunia ini, maka aku akan mengikutinya dan akan membela mati-matian untuk dia. Semua nabi, ini Allah yang ngomong. Kalau nggak percaya, surah Al-Imran ayat 81. Al-Imran ayat 81. Kali Pardaman ngada-ngada kali. Ini Quran, masa Quran ngada-ngada? Summa ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna. Bahkan qala aqrartum wa akhadtum ala jalikum isri. Ini adalah ikrarmu dan janjimu. Aku pegang, qalu aqrarna ya Allah. Kami berikrar ya Allah akan mengikutinya dan membelanya. Pohon yang dulu kering, habis daunnya karena musim kemarau panjang, begitu dengar Nabi udah ada di perut Siti Aminah, udah dihamilkan, langsung bersemi. Bersemilah gini dia. Bersemi apa, Ji? Ya, berdaun kembali. Pada meruntus kalau istilah kita mah. Itu daun. Nanti begitu dia lahir, itu daun yang dulu kering, beruntus, lebat. Begitu Nabi lahir berbuah. Ini urutannya. Tanah yang gersang
dengar Nabi udah ada di perut Siti Aminah, subur. Bahkan danau yang kering, banjir. Itu baru dengar Nabi udah ada di perut Siti Aminah. Jadi berkah itu, karena keberkahan Nabi kita, tanah yang gersang jadi subur, pohon yang kering jadi lebat, danau yang kering pun jadi banjir seketika. Sebaliknya, wang takahatil kinah, para dukun, para tukang sihir, para ahli nujum itu pada labakan dia, termasuk raja-raja Persia, raja Romawi, raja-raja kafir itu pada bergetar dia, termasuk istana-istananya. Itu baru dengar, itu belum Nabi dilahirin. Dinak istimewa Nabi. Jadi kita mencari keberkahan itu, makanya kalau membelain Nabi itu ya yang udah meninggal aja tuh para nabi siap membela, siap menolong, siap membantu. Masa kita umatnya muludan ngasih 2.000 buat apa nih? Buat muludan. La ilaha illallah. buat nabi kita, supaya kita kembali semangat